A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pengantin Bukit Wingit. Cerita ini ditulis oleh Embert Nugroho. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Robi masih mencari-cari jalan pulang, tapi lagi-lagi ia kembali ke tempat semula. Pohon-pohon besar itu bagaikan raksasa yang menyergapnya. Pandangannya semakin nanar. Ia merasa dipermainkan oleh penunggu bukit itu. Ia sudah merasa lelah dan tidak bertenaga. Di rumah nenek, Desi pamit ke Mama untuk mencari kedua temannya. Mama melarang mereka untuk pergi. Larangan itu membuat ketiganya penasaran. "Kenapa kami tidak boleh ke bukit itu, Mah? Robi dan Vina terjebak di sana," kata Desi dengan ekspresi cemas. "Des, dengar nasihat kakekmu. Kami tidak betah di desa ini, Mah. Desa ini angker. Jaga bicaramu," kata Mama dengan suara tegas. Desi pun terdiam dan memandang kedua temannya. Di tempat lain, prosesi pemakaman Supeno berlangsung singkat. Langit tiba-tiba saja menghitam. Awan bergerak tak tentu arah. Suara gemuruh menggelegar di langit sana. Warga desa ketakutan ketika angin berhembus kencang. Mereka menyuruh anak-anak agar segera masuk ke rumah. Akan ada sesuatu yang terjadi. "Aku takut, Pak," kata seorang perempuan berusia 50 tahunan sambil ketakutan. "Apa yang bisa kita lakukan, Bu? Papa juga takut." "Ini salah kita, Pak. Ibu menyesal." Perempuan itu menangis. Tiba-tiba saja angin menerpa jendela hingga membentur keras. Keduanya pun terkejut dan bergidik. Refleks, mereka melihat ke arah jendela. Perempuan yang rambutnya sudah memutih itu menelan ludahnya. Kemudian ia berjalan menuju jendela. Tangan kanannya meraih pegangan jendela. Namun jendela melambai-lambai susah diraih. Mata perempuan itu membelalak ketika melihat sosok berbaju pengantin. Baju itu berlumuran darah dan kepalanya tidak ada. Spontan saja ia menjerit ketakutan. Ia berlari mendekati suaminya. "Ada apa, Bu?" tanya laki-laki berkulit gelap yang sudah keriput. "Dia ada di sana, Pak," kata perempuan itu dengan bibir gemetar. "Ibu takut." Hujan pun turun sangat deras. Angin bertiup kencang hingga menerpa jendela. Perempuan itu mendekam ketakutan. Laki-laki berumur 60 tahunan itu dulu yang membakar sepasang suami istri di Bukit Wingit. Dan perempuan tua itu juga ikut menyiram minyak tanah. Langit semakin gelap. Kilatan cahaya dari langit terlihat mengerikan. Sosok bertubuh hangus terbakar berdiri kaku di sudut jendela. Tubuh itu mengeluarkan cairan kental dengan aroma yang memuakkan. Tubuh tanpa kepala itu menghempas benda-benda yang ada di sana. "Ampun, jangan ganggu saya. Saya minta maaf." Perempuan itu menangis dengan bibir gemetar. Tiba-tiba saja tubuhnya terhempas keras ke dinding. Sebongkah kepala menggelinding di dekatnya. Kepala yang mengerikan dengan mata menjuntai keluar. "Ah!" Perempuan itu menjerit ketakutan.
Laki-laki berkulit hitam dan keriput itu pun terhempas ke udara. Ia menggantung di atap. "Ampun, jangan sakiti saya. Saya mohon." Gambaran-gambaran adegan tragis yang menimpa sepasang suami istri itu pun seolah terpampang lagi. Bagaimana laki-laki tua itu menganiaya mereka. Tidak ada kata ampun yang mereka dapatkan. Wajah-wajah bengis warga terus saja menyakiti mereka. Terlihat perempuan yang kini meringkuk ketakutan melihat dirinya begitu keji menyaksikan sepasang suami istri. Laki-laki tua itu kembali terhempas dan kepalanya mengenai benda tajam. Tubuhnya berkeloncotan dengan darah mengalir dari kepalanya. Laki-laki tua itu tewas dan tubuhnya jatuh ke lantai. Kini tinggal perempuan berambut putih yang ketakutan melihat sosok tubuh tanpa kepala. Sosok itu mematung seolah menatapnya dengan tajam. "Tidak, jangan sakiti saya," ucapnya menangis. Tiba-tiba saja tubuhnya kembali terhempas dan membentur tembok yang sangat kuat. Kepalanya pun pecah, darah mengucur membasahi lantai. Bau amis menyeruak memuakan. Sepasang suami istri tewas bersimbah darah. Senja yang dingin membuat desa menjadi mencekam. Senja itu, Robi terlihat kembali dan mengetuk pintu rumah nenek. Desi membukakan pintu dan melihat Robi yang kedinginan. "Robi, kamu dari mana aja?" tanya Desi cemas. Kemudian Seno dan Dimas menghampiri Robi. "Robi, syukurlah kamu kembali," ucap Dimas. Mereka masuk ke dalam rumah dan merencanakan kepulangan mereka ke Surabaya. Singkat cerita, malam itu mereka berembuk di ruang tamu. Sementara Robi masih istirahat di kamar. Mama menatap ketiganya dengan wajah iba. Papa yang tidak tahu permasalahannya juga hanya bisa diam. Mama yang lebih tahu tentang desa kelahirannya. "Ya sudah, kalau kalian ingin kembali ke Surabaya, Mama dan Papa belum bisa kembali. Masih ada yang harus Mama selesaikan di sini," kata Mama. "Iya Tante," kata Dimas. "Bagaimana teman kalian, Vina?" "Kami akan cari bantuan dari Surabaya Tante," jawab Seno. Sejenak situasi hening. Kemudian Mama menyuruh mereka istirahat. Ketiganya pun masuk kamar. Mama menghela berat, lalu menoleh ke arah Papa. Papa hanya mengangkat bahunya. Malam bergerak lambat. Desa Wingit terlihat senyap setelah hujan deras. Hawa dingin masih terasa dan sisa-sisa air hujan masih menempel di daun-daun pohon sekitar. Malam itu terasa sangat mencekam. Tidak ada hewan yang berbunyi. Bulan di atas sana pun terlihat redup. Suara lolongan anjing membuat bulu kuduk merinding. Di sudut desa terlihat sebuah rumah sederhana. Penghuninya satu keluarga dengan 2 orang anak yang masih kecil. Mereka terdiam duduk di tikar ruang tengah. Perempuan bernama Siti duduk sambil memeluk kedua anaknya. Sementara sang suami duduk di kursi sambil mengepulkan asap rokok. Kedua anak mereka pun tampak ketakutan ketika berada di dapur. Mereka melihat sebongkah kepala yang meringis. Namun keduanya tak berani bercerita pada ibu maupun bapaknya. "Bu, aku lapar," kata si anak bernama Adnan. Bocah itu baru berusia 7 tahun. "Aku juga, Bu. Dari tadi gak makan," sambung Ningsi, bocah perempuan berusia 10 tahun. Sang ibu menatap suaminya lalu mengelus rambut anaknya. "Sabar ya nak, ibu masak dulu," ucapnya seraya bangkit dari duduknya. Ragu-ragu ia menuju dapur dan mengawasi sekitarnya.
Perempuan itu menyalakan kompor dan mengambil beberapa ikan asin serta sayuran. Ia melihat suaminya masuk dan berdiri di sudut jendela. Ia merasa lega ada yang menemani. Pikirnya, "Papa mau ibu buatkan kopi?" tanya sang istri. Laki-laki itu hanya mengangguk. Kemudian perempuan itu menuangkan air panas dari termos dan membuat kopi. Kopi diletakkan di atas meja. Setelah itu ia menggoreng ikan asin. Aromanya semerbak. "Ibu masak apa?" tanya sang suami yang baru masuk ke dapur. Perempuan itu refleks menoleh ke arah suaminya. Ia terkejut melihat kedatangan suaminya. Kemudian ia menoleh ke arah jendela dan tidak menemukan suaminya di sana. "Papa ngejutin ibu aja. Bukannya bapak tadi berdiri di dekat jendela?" "Tidak, Bu. Papa baru aja ke dapur." Perempuan itu mulai bergidik. "Papa jangan bercanda ah. Ibu takut nih," ucapnya sambil mengelus tengkuk. Kemudian ia kembali memasak. Sang suami masuk ke kamar mandi. Sang istri selesai memasak dan membawa makanannya ke ruang depan. Ia kembali terkejut melihat suaminya masih duduk di sana. "Bapak, bukannya bapak ke kamar mandi?" tanyanya penasaran. "Papa di sini aja, Bu. Nemeni anak-anak." "Ibu kenapa kayak orang ketakutan gitu?" Perempuan itu kembali merinding. "Ibu takut, Pak. Tadi di dapur ada bapak juga. Ih, ibu gak berani ke dapur. Tuh, kopi bapak masih di dapur." "Lah, ini kan kopinya. Ibu yang tadi mengantar." Sang istri kaget dan bergidik. "Ibu gak ada ngantar kopi, Pak." "Lantas yang ngantar tadi siapa?" "Ih, kok jadi serem gini, Pak?" Perempuan itu kembali meringkuk ketakutan. Tiba-tiba lampu padam dan membuat ruangan menjadi gelap. Sang suami beranjak mengambil lilin di bufet yang ada di dapur. Kemudian menyalakan lilin. Namun begitu lilin menyala, ia terkejut melihat sosok tubuh tanpa kepala berdiri di sudut jendela. Spontan saja ia berlari ketakutan hingga lilin yang ia bawa jatuh. Ruangan kembali menjadi gelap. Sang suami saking takutnya menubruk lemari dapur dan ia tertusuk pisau yang sama-sama jatuh. Pisau itu menusuk perutnya. "Ah!" pekik sang suami. "Pak, ada apa, Pak?" tanya sang istri yang ketakutan. Perlahan aroma tak sedap tercium sang istri. Aroma amis dan busuk. Suara desisan pun terdengar di telinga sang istri. Perempuan itu menoleh ke samping dengan perlahan. Ternyata sosok tanpa kepala itu duduk di sebelahnya. Ia pun menjerit dan berlari hingga menabrak kursi dan terjerembab di lantai. Kepalanya membentur lantai sangat keras dan ia pun tak bergerak. Kedua anaknya juga menjerit ketakutan. "Ibu!" jerit anak-anaknya menangis. Malam itu aroma amis darah segar menyeruak ke seluruh desa. Dalam satu malam, ada 4 nyawa yang melayang. Malam di pos ronda semakin mengerikan. Belum lagi cerita Sarmin yang melihat arwah Mbok Darmi tampak mengerikan. Wajahnya hancur dan penuh belatung. Samin bergidik menceritakan pengalamannya itu. "Sepertinya sesaji itu terbuka, Mas. Selama ini desa kita aman-aman saja. Kenapa sekarang jadi angker? Apa karena kedatangan orang-orang kota itu? Katanya mereka sudah masuk ke bukit itu. Atau jangan-jangan mereka sudah mengganggu penghuni Bukit Wingit?" celetuk yang lain. "Bagaimana kalau mereka kita usir saja?" "Betul itu, Mas.
Mereka meresahkan. Samin terdiam dan memikirkan sesuatu. Mereka cucu Kek Legiman, orang yang dituakan di desa kita. Itu semua gak mungkin, kata Samin. Mereka sudah membuat desa kita jadi angker. Itu bukan salah mereka. Mungkin arwah itu ingin membalas dendam. Apa kamu lupa kejadian 20 tahun lalu? Kamu juga menyiksa pendatang baru itu kan? Laki-laki yang duduk di pojokan tertunduk ketika mendengar penuturan dari Samin. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menyesali perbuatan mereka di masa lalu. Semuanya pun terdiam, seolah mengingat kejadian 20 tahun silam. Ada seseorang provokator yang membuat mereka melakukan perbuatan itu. 20 tahun lalu, sepasang suami istri yang pindah ke desa itu tampak bahagia. Mereka memiliki pekerjaan yang lumayan dan kehidupan yang lebih dari yang lain. Kebahagiaan mereka tiba-tiba saja sirna ketika ada seseorang yang memfitnahnya. Mereka dituduh melakukan pesugihan. Akhirnya orang-orang di pos ronda terlelap dengan sarung menutup tubuh mereka. Miswanto tidak dapat memejamkan matanya. Ia terbayang-bayang lagi dengan kejadian itu. Betapa kejinya apa yang ia lakukan kepada sang suami istri itu. Padahal sang istri sudah meminta ampun dan kesakitan. Miswanto justru melemparnya pakai batu hingga kepala sang istri luka dan mengeluarkan darah. Tiba-tiba kabut menyelimuti pos ronda. Entah dari mana kabut itu berasal. Tidak biasanya ada kabut malam itu. Miswanto mulai bergidik dan ketakutan. Ia mengawasi desa dan pohon-pohon yang ada di sana. Gelap dan menakutkan. Ada sesuatu yang jatuh di sekitar pos ronda. Kebetulan ada pohon kelapa di sekitar pos ronda. Miswanto pun beranjak dan melihat kelapa yang jatuh. Ia menyoroti dengan lampu senter dan melihat kelapa yang sudah tua. Miswanto mengambilnya dan membawanya ke pos ronda. Tapi belum tiba di pos, Miswanto merasa telapak tangannya ada cairan. Miswanto pun melihat ke arah tangannya. Dia pun terkejut alang kepalang. Kelapa yang dibawanya berubah menjadi sebongkah kepala berlumuran darah. Kepala itu milik Marzuki. Spontan saja ia menjerit ketakutan. Miswanto lari terbirit-birit. Tengkuknya merinding tiada terkira. Kakinya terasa berat. Miswanto terus berlari tak tentu arah. Hingga akhirnya ia tiba di Bukit Wingi tanpa sengaja. Ia membelalakan matanya ketika melihat pohon besar di depannya. Pohon itu dulu tempat pembantaian suami istri. Miswanto pun terduduk dan memohon ampun kepada arwah sepasang suami istri itu. Miswanto pun terjebak di sana dan tidak bisa kembali. Ini cerita tentang suami istri sebelum mereka dibantai. Setelah menikah, Marzuki memang ingin tinggal di desa tempat kelahiran sang ayah. Ayah pindah ke Surabaya karena ingin kuliah di sana. Ayahnya pun mendapat jodoh di Surabaya. Sang ayah mendapat pekerjaan yang lumayan hingga mereka hidup berkecukupan. Marzuki pun hadir di tengah-tengah mereka. Kebahagiaan semakin lengkap hingga Marzuki dewasa. Marzuki mendapat jodoh saat kuliah dan menikah. Marzuki mendapat pekerjaan yang lumayan dan ingin tinggal di desa ayahnya. Konon desa itu masih asri dan banyak pepohonan. Marzuki sangat bahagia tinggal di desa Wingit. Desa Wingit terlihat tentram. Namun, Marzuki tidak tahu sifat-sifat warganya. Setelah menikah, Marzuki membeli sebuah rumah yang cukup besar. Marzuki membeli sebuah rumah yang cukup besar di desa itu. Kehidupan mereka sangat bahagia. Apalagi Marzuki mendapat kabar kalau sang istri hamil sebulan. Kebahagiaan itu pun terasa berlipat ganda. Akan tetapi, ada seseorang yang iri melihat kehidupan mereka. Mereka pun diusir dari desa. Namun, Marzuki bersikeras.
Pembantaian itu terjadi di malam 1 Suro, malam yang keramat. Singkat cerita, tetesan cairan kental jatuh di kepala Japri. Tetesan itu membuat ia terbangun. Ia meraba kepalanya dan merasakan cairan kental di tangannya. Japri melihat cairan berwarna merah kehitaman. Ia mengerutkan dahinya, kemudian mendongak ke atas langit-langit pos ronda. Sosok kepala dengan rambut menjuntai ke bawah, meringis kepadanya. Sosok itu memperlihatkan giginya yang runcing dan berlumuran darah. Spontan saja Japri menjerit ketakutan dan membangunkan orang-orang di pos ronda. Mereka terbangun dan bingung melihat Japri lari tunggang langgang. "Ada apa, Mas?" tanya Roso bingung. Kemudian mereka mendengar suara tawa yang menggelegar menakutkan. Mereka sama-sama mendongak ke atap pos ronda. Di sana sosok kepala buntung tertawa menakutkan. Wajah itu melepuh dan sepasang matanya keluar jatuh di lantai kayu. Mereka menjerit ketakutan dan kabur entah kemana. "Kepala buntung!" teriak seseorang dari mereka. Orang itu pun lari terbirit-birit. Kemudian yang lainnya pun melihat atap ronda dan ketakutan. Semua berlari ketakutan. Mereka kembali ke rumah masing-masing dan menggedor pintu. Sosok kepala buntung itu terbang mengejar mereka. Darah yang menetes dari leher yang terpenggal. Sosok mengerikan itu mengikuti warga. Pagi-pagi sekali, Seno dan Dimas berkemas. Mereka buru-buru memasukkan barang-barang mereka ke dalam mobil. Sementara Robi terlihat kurang sehat. Ia lebih banyak diam dan wajahnya tampak pucat. Dimas memapa Robi masuk ke mobil. Kemudian mereka pamit ke Mama Desi. "Kami berangkat dulu, Tante," kata Seno. "Hati-hati di jalan," nasihat Mama Desi. "Kalau sudah sampai jangan lupa hubungi Mama, Des." "Iya, Mah." Desi masuk ke dalam mobil. Robi yang duduk di tengah seperti tidak memiliki gairah. Tidak seperti biasanya yang selalu ramai di antara mereka. Robi tampak terpaku dan melamun. Mobil bergerak meninggalkan kediaman nenek. Suasana hening pun terasa di dalam mobil. Siang mereka tiba di Surabaya. Desi yang diantar sampai gerbang depan pun turun dengan lemas. Ia masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Ia memanggil pembantunya agar membuatkan air perasan jeruk dingin. Sementara Seno dan Dimas mengantar Robi ke rumahnya. Robi masih tampak lemas dan pucat. Bibirnya membiru dan kelopak matanya mulai menghitam. "Kamu gak apa-apa kan, Rob?" tanya Seno dari kaca spion. Robi hanya menggeleng. Dan Dimas hanya menoleh melihat Robi yang duduk di sampingnya. Beberapa menit kemudian, mereka pun sampai di depan rumah Robi. Robi turun dan disambut sang mama. Mama heran melihat Robi yang pucat. "Kamu kenapa toh, Rob? Kok wajahmu pucat?" tanya Mama Robi. "Gak apa-apa, Mah," jawab Robi dengan suara pelan. Robi langsung saja masuk ke kamar dan Mama hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di dalam mobil masih ada Dimas dan Seno. Dimas merasa curiga dengan sikap Robi yang berubah. "Sen, Robi kok tampak aneh ya?" tanya Dimas. "Aneh apanya?" Seno balik bertanya. "Ya aneh aja. Biasanya anak itu nyerocos berkicau kayak burung petet. Kenapa tiba-tiba jadi pendiam?" "Mungkin dia lagi kecapean." "Kecapean dasmu itu. Wajahnya pucat dan gak seperti Robi biasanya," kata Dimas masih penasaran. "Ya sudahlah, jangan mikirin hal yang enggak-enggak." Seno berusaha memastikan sahabatnya
kalau Robi baik-baik saja. Tapi aku masih curiga, Robi gak baik-baik saja. Pasti ada apa-apanya. Wis lah, aku males nanggapi omonganmu. Dasku mumet. Seno menggelengkan kepala dan konsentrasi ke jalan. Dimas selalu diam, yang memikirkan keadaan Robi. Mobil hitam berjalan mulus di jalan raya menuju rumah Dimas. Desa Wingit semakin geger ketika menemukan 4 mayat di dalam rumah. Keempat mayat itu meninggal dengan mengerikan. Kepala mereka pecah membentur tembok. Semua bergidik ngeri ketika melihat penemuan itu. Apa yang sudah terjadi di desa kita, Pak? Kenapa banyak warga yang tewas mengenaskan? Tanya seorang laki-laki baya kepada Pak Lurah. Pak Lurah pun menggeleng. Lurah itu juga bukan dari desa Wingit. Dia dipindahkan dari desa sebelah. Saya tidak tahu, Pak. Kematian mereka tidak wajar, kata Pak Lurah. Maksud Bapak? Laki-laki baya itu bertanya lagi. Laki-laki itu juga bukan berasal dari desa Wingit. Mereka pendatang. Sebaiknya kita tanyakan saja kepada warga. Saya tidak tahu menahu tentang desa ini. Pak Lurah dan anggotanya pun pergi setelah melihat jenazah. Sementara warga desa melakukan proses pemandian warga. Banyak yang berdesas-desus tentang kematian 4 warga itu. Di sebuah tempat yang biasa digunakan untuk warga berkumpul, ada beberapa orang di sana yang membicarakan tentang sesaji di Bukit Wingit. Sesaji itu rusak dan sepertinya sengaja dirusak. Mereka yakin yang merusak sesaji itu cucu Legiman, karena mereka yang masuk ke bukit itu. Kita harus meminta pertanggungjawaban ke Legiman, karena cucu dan teman-temannya yang sudah merusak sesaji di Bukit Wingit, kata Samin dengan suara lantang. Bukit itu selama ini aman-aman saja. Sejak kedatangan anak kota itu, desa kita jadi aneh. Betul itu, Mas. Sebaiknya kita datangi rumah Kek Legiman, celetuk yang lain. Yang lain juga membuat argumen sendiri dan kasak-kusuk tentang desa mereka yang mulai tidak aman. Wajah-wajah tegang terlihat semakin tegang. Di tempat lain, ruang makan tampak temaram. Ibu Robi masih sibuk menyiapkan makanan dan sesekali melamun. Ia memikirkan perubahan Robi. Robi jadi pendiam tidak seperti biasanya. Papa yang baru saja masuk ke dapur langsung duduk dan meneguk teh hangat. Pak, Ibu jadi bingung lihat Robi. Anak kita tiba-tiba saja jadi pendiam sejak pulang dari Ponorogo. Biasa itu, Bu. Mungkin dia kelelahan. Biasanya juga kalau pergi-pergi dia nggak begitu. Ibu penasaran. Nanti juga rame lagi kayak burung petet. Hus, Papa ini ngatain anak burung petet. Lah, biasanya kan begitu. Kalau nggak nyanyi sama ngoceh melulu, apa namanya gak burung petet? Kata Bapak sambil mencomot tempe goreng. Ibu menepuk pundak Bapak dengan pelan. Kemudian beranjak dari dapur ke kamar Robi. Ibu mengetuk pintu kamar sambil memanggil Robi. Rob, Ibu sudah masak. Yuk makan, ajak Ibu. Robi tidak menyahut. Ibu pun kembali ke dapur menemui Bapak. Wajahnya terlihat lemas. Papa yang melihat ibu pun langsung bertanya. Ibu kenapa lagi? Tanya Bapak. Robi gak nyahut, Pak. Ibu kok merasa aneh ya? Ibu khawatir. Sudahlah, Bu. Robi kan bukan anak kecil lagi. Kenapa sama Mas Robi, Bu?
Tanya Ridwan nyeletuk. Cowok berusia 17 tahun itu adik Robi paling bungsu. Ia baru pulang dari main bersama temannya. "Masmu jadi aneh," kata ibu. "Aneh kenapa?" Ridwan penasaran. Kemudian duduk di kursi sebelah bapak. Ia mencomot kerupuk di atas meja. "Masmu tiba-tiba aja jadi pendiam sejak pulang dari Ponorogo. Biasanya kan masmu selalu gembira, nyanyi-nyanyi kalau tidak gangguin ibu. Mas Robi lagi kecapean kali, Bu." "Ibu tahu gimana Robi, Ridwan. Sudah makan sana. Ibu mau bujuk masmu lagi," kata ibu sambil berlalu. Lagi-lagi Robi tidak menjawab ajakan ibu. Tidak ada sautan dari dalam kamar Robi. Di tempat lain, Desi terpaku sambil memikirkan temannya. Vina belum kembali juga dan belum ditemukan. Tidak ada yang tahu kemana Vina pergi. Desi sudah menghubungi keluarganya dan mereka tidak tahu kemana Vina. Sementara Dimas masih sibuk mengedit foto-foto di komputernya. Ia terkejut saat melihat foto-foto di Bukit Wingit. Ada sosok hitam di antara mereka. Ada anak kecil yang juga ikut dalam foto itu. Tapi wajahnya menyeramkan. Konon ada sesaji tumbal seorang anak di sana. Anak siapa itu? Pikirnya. Tiba-tiba saja Dimas terkejut ketika melihat Robi ada di sampingnya. "Astagfirullahaladzim," ucapnya sambil mengurut dada. "Kamu ngomong dong Robi kalau masuk. Aku kaget beneran nih," kata Dimas. Wajah Robi terlihat datar dengan pandangan sayu. "Pintu kamarmu terbuka. Aku masuk saja," kata Robi. Dimas bingung. Padahal tadi dia mengunci pintu kamarnya. Karena tidak ingin terganggu dengan keributan adik-adiknya, Dimas mengerutkan kening sambil melihat pintu. Sambil melihat pintu kamar yang masih tertutup. "Gimana keadaan kamu?" tanya Dimas. Robi masih mematung di sebelahnya. "Aku baik-baik saja," jawab Robi datar. "Sebentar, aku ambilkan minuman," kata Dimas sambil beranjak dari kursinya. Dimas menuju pintu dan membukanya. Tapi pintu masih terkunci. Dimas membuat lipatan di dahi. "Bukankah tadi tidak terkunci?" kata Robi. Batinnya, Dimas berusaha membuka lagi dan benar saja, pintunya masih terkunci. Cowok tampan berkulit sawo matang itu pun kemudian menoleh ke arah meja belajarnya. Ia tidak menemui Robi di sana. Rob, bibir Dimas gemetaran. Kemudian buru-buru ia membuka kunci pintu kamarnya dan keluar dari kamar. Ia berpikir keras memastikan siapa yang ada di kamarnya tadi. "Mama lihat teman aku nggak?" tanya Dimas ke mamanya. "Temen yang mana? Temen kamu nggak ada yang datang tuh." Kini benarlah sudah, kalau yang berdiri di sampingnya bukan sosok Robi. Lantas sosok siapa? Dimas bergidik dan mengelus lengannya yang merinding. Dimas tidak bisa tidur. Pikirannya dihantui sosok Robi yang misterius. Keringat dingin membasahi keningnya. Sesekali ia melirik jam dinding dengan pikiran tak menentu. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Dimas gelisah dan membalikkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba gorden jendela terbuka sendiri. Dimas memperhatikan gerakan itu sambil mendegut ludahnya. Dia hampir pingsan melihat gorden yang terbuka. Kemudian jendela itu pun terbuka lebar, seperti ditiup angin. Dimas gemetaran di balik selimut. Ia melihat sosok tubuh tanpa kepala yang berjalan melintasi jendela kamarnya. Refleks, ia bangkit dan keluar dari kamar. Begitu membuka pintu kamar, ia terkejut melihat ruang tamu yang gelap. Sesuatu mendekatinya. Dimas kaget dan menyentuh benda itu. Sesuatu berambut yang ia rasakan di kakinya.
Sontak ia berlari menuju kamar sang adik dan segera masuk. Ia segera naik ke tempat tidur sang adik yang sudah terlelap tidur. Dimas sangat ketakutan dan menutupi wajahnya dengan sarung. Sementara di kamar Desi yang temaram, terlihat gadis itu sangat nyenyak dalam tidur. Ia bertemu Vina dalam mimpinya. Ia tidak tahu berada di mana. Ia melihat Vina di sebuah desa antah berantah. Vina terlihat sedih dan meminta tolong padanya. "Tolong aku, Des. Aku mau pulang," kata Vina sedih dalam mimpinya. Desi melihat dua orang laki-laki membawanya pergi. Desi pun tercekat dan ia terbangun. "Astagfirullah," ucapnya. "Vina," desanya pelan. Desi melihat jam weker di atas meja belajar. Baru pukul 3 pagi. Di tempat lain, desa Wingit diselimuti kabut. Malam semakin terasa sepi. Tidak ada lagi orang-orang di pos ronda. Mereka ketakutan dengan sosok kepala buntung yang mengerikan. Para bapak-bapak kini berkumpul di salah satu rumah warga sambil bermain kartu dan catur. Mereka tercekat ketika mendengar suara lolongan anjing yang entah dari mana asalnya. Suara itu membuat bulu kuduk merinding. Mereka terdiam seketika dan saling pandang. Sejak kematian beberapa warga baru-baru ini, desa Wingit terlihat semakin menakutkan. Mama Desi terbangun ketika mendengar suara seseorang memanggilnya. Mama melihat papa yang terlelap di sampingnya. Kemudian mama bangkit dari tempat tidur. Ia penasaran siapa yang mengetuk pintu depan. Mama keluar dari kamar dan mengawasi ruang tamu yang temaram. Di sudut lemari, Mama melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri menatapnya. Rambutnya panjang dan acak-acakan. Kemudian kepalanya jatuh ke lantai dan membuat Mama terkejut. Bibir Mama terasa keluh dan tengkuknya merinding tiada terkira. Kakinya terasa berat ketika ingin melangkah. Sosok tubuh itu bergerak mendekati Mama yang sudah ketakutan. Mulut Mama menganga dan terasa kram. Kini sosok tubuh itu berada di depan Mama. Tubuh yang melepuh penuh belatung. Darah bercampur nanah keluar dari lehernya. Mama ingin menutup matanya, namun itu tidak bisa tertutup. Sosok tubuh tanpa kepala itu mengangkat kepalanya dengan tangan kanan, yang juga sudah busuk. Bau bangkai menyeruak memuakan. "Pembunuh! Kenapa kalian membunuhku?" Suara itu terdengar nyaring di telinga Mama. Wajah Mama terlihat berkeringat dan matanya berair. Mama tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dan Papa menyadarkan Mama. Papa bangun saat melihat Mama tidak ada di tempat tidur. Sosok tubuh tanpa kepala itu pun menghilang begitu Papa menegur Mama. "Mama, kenapa berdiri di depan pintu?" tanya Papa penasaran. Mama seperti terlepas dari cekikan yang menyumbat pernafasannya. Ada apa?" Mama tidak bisa menjawab. Bibirnya bergetar dan tubuhnya gemetaran. Kemudian Papa memapah Mama masuk ke dalam kamar. Papa mengambil air putih dan memberikannya ke Mama. Papa mengelus kening Mama. Namun Mama masih belum bisa menjawab pertanyaan Papa. "Tidurlah, Mah. Masih jam 3 pagi," kata Papa. Mama membaringkan tubuhnya dan berusaha memejamkan matanya. Akhirnya Mama tertidur dalam pelukan Papa. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.